Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu. Itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Hai FLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita harus berhadapan dengan situasi atau musim kehidupan yang membuat kita harus menata ulang atau meriset segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan Juni ini, FLC mengangkat satu tema, yaitu riset. Kami berdoa agar ini dapat membantu kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi. Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom keluarga FLC dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersuka cita mau meninggikan nama Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk memberitakan kebaikan akan Tuhan. Haleluya, amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
Karena Tuhan sudah pilih dan tetapkan kami, bahkan dari sejak kami bakal anak Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kami. Tuhan sudah taruh rencanamu, rancanganmu atas kehidupan kami. Dan kami percaya ya Allah, ketika tangan kami, hidup kami, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami di sepanjang kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah
Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih, kebaikan, kemurahan-Mu yang gak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sama-sama membawa setiap kehidupan jemaat Tuhan di FLC Tuhan, setiap leader, setiap volunteer, setiap member passion Tuhan, semua jemaat Tuhan yang terhubung dengan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan yang saat ini sedang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan gak pernah tinggalin kami, baik di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan. Tuhan terus ada bersama kami. Karena itu Tuhan, kami gak perlu takut Tuhan, kami gak perlu khawatir Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang tangan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya kami akan berjalan bersama Tuhan, kami akan keluar lebih dari pemenang dalam apapun setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terus kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami boleh terus belajar mengandalkan Tuhan dalam apapun musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa FLC sudah mengadakan ibadah on-site untuk Next Gen, yaitu Kids dan Youth di Soho Capital lantai 29. Hanya ada satu kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah secara on-site, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Anda untuk menyaksikan video Passion Experience dari salah satu member Passion di tempat ini yang pastinya akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo FLC Family, aku Yohana. Aku dari pertengahan tahun 2017, udah sekitar 5 tahunan ya. Jadi awalnya 2017 awal merantau ke Jakarta, terus ibadah di FLC, gak berapa lama ikut Passion. Nah dari Passion langsung pelayanan. Kebersamaannya sih, jadi aku tuh kalau misalnya ada sesuatu gitu ya, kalau misalnya lagi pengen cerita atau ada sesuatu yang pengen didoakan gitu, pasti chatnya kalau nggak teman Passion, leadernya, misalnya Kak pengen cerita nih gitu, jadi fast respon banget gitu. Jadi menurut Yohana kan itu ada tapi jarang orang yang kayak gitu. Bersyukur banget lah bisa dikelilingi orang-orang yang secara rohani bisa jadi support sistemnya kita. Kalau yang paling Yohana rasakan adalah di pendewasaan rohani. Tahun 2017 memutuskan untuk pelayanan, dalam hati kayak gini, oke Tuhan, saya akan melayani. Tapi dari pelayanan ini saya harap Tuhan juga bisa mengubahkan hati keluarga saya, bisa kembali mengenal Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Setelah diperbarui kesini-sininya, Yohana punya pemikiran pelayanan itu adalah seharusnya memang benar-benar murni untuk Tuhan. Merasa bersyukur banget dari awal merantau ke Jakarta tuh udah langsung mengikat diri untuk mengikuti pelayanan, ikut Passion juga. Kehidupan yang ada di daerah sama yang di ibu kota itu kan beda banget. Jadi di ibu kota itu kita benar-benar dikasih pilihan untuk bisa hidup segimana yang kita mau. Apalagi Yohana juga kan hidup sendiri di sini. Tapi dengan adanya gereja dan Passion, benar-benar kalau bisa dianalogikan, menurut Yohana itu adalah kayak sebuah magnet atau kayak sebuah rumah, seperti rumah kali ya. Jadi kalau misalnya udah jauh banget nih dari kebenaran gitu, terus kayak ada alarmnya gitu. Kalau disiplin rohani, rutin membaca Alkitab dan saat teduh malam. Karena kan ada grup Bible reading-nya juga kan. Saya mengundang FLC Family untuk join Passion karena di dalam Passion kita diterima sebagai manusia yang apa adanya,
Dan yang pasti kita nggak merasa sendiri kalau kita mau membuka hati. Terima kasih. Shalom, apa kabar saudara? Senang boleh berjumpa dengan Anda kembali lewat ibadah online service pada hari ini. Baik, sebelum kita menerima firman Tuhan, sama-sama saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih kembali buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebelumnya kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sudah ada dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Saatnya kami akan mendengarkan sebagai renungan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami semua Tuhan, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya akan mengawali renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan satu ayat yang terdapat di Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ayat ini. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Wah, saya kira ayat ini melekat dengan kehidupan kita semua. Banyak orang yang tentunya sudah berkali-kali mendengarkan, bahkan ada yang menjadikan ayat itu sebagai ayat favoritnya, ya. Karena lewat ayat ini kita mengerti bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang memberikan damai dan sukacita. Artinya suatu saat jika barangkali kita mengalami kesulitan, ya, jangan-jangan itu bukan karena bagian dari rancangan Tuhan, tapi karena hidup kita yang mulai bergeser dari apa yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan. Pergeseran dalam hidup kita membuat kita menyimpang dari rencana dan kehendaknya Tuhan. Nah saudara, pergeseran, yang namanya pergeseran, sekecil apapun itu, pada akhirnya dapat membuat penyimpangan itu menjadi begitu jauh, ya. Tentunya kalau Anda mengenal dunia panah memanah, atau Anda seorang yang pernah menembak, ya, jika Anda membidik satu target, Anda tentunya tahu bahwa Anda nggak boleh bergeser sedikit pun dari bidikan atau sasaran target Anda. Sebab jika bergeser, maka tentunya targetnya akan keliru, ya. Nah saudara, dalam hidup ini pun sama ternyata, bahwa apalagi kita sebagai pengikut Kristus, seringkali sadar atau nggak sadar, kita digiring untuk menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita mengalami kesulitan. Itu yang mungkin dinamakan dengan rancangan kecelakaan. Nah saudara, jadi memang perlu bagi kita untuk terus berhati-hati terhadap apa yang mungkin saja dapat menggeser kita dari rencana dan kehendak Tuhan. Ya saudara, nah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua dalam renungan singkat pada siang hari ini, termasuk mengingatkan diri saya sendiri terhadap faktor-faktor yang mungkin dapat berpotensi menggeser atau membuat kita menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan yang penuh dengan harapan tadi. Apa sih yang dapat membuat kita bergeser dari kehendak rencana Tuhan sehingga kita mengalami kesulitan dalam hidup ini? Yang pertama adalah dosa. Ya. Dosa bukan saja menggeserkan kita dari rencana Tuhan, tapi membuat kita membelakangi rancangan Tuhan, tujuannya Tuhan. Kenapa? Karena dosa sendiri ternyata dari bahasa aslinya yang ditulis dengan kata hamartia itu punya arti meleset dari sasaran. Atau dengan kata lain, bergeser dong targetnya saudara. Nah, artinya segala sesuatu yang melibatkan perbuatan dosa itu sudah pasti mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Jadi dosa adalah faktor pertama yang dapat menggeser kita dari kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga nggak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Itu istilah yang kita buat-buat sendiri sebagai pembenaran kalau kita mungkin melakukan sebuah kesalahan dan kita tahu itu nggak cocok dengan kehendak Tuhan.
Jelas saudara ya, apapun yang namanya dosa pasti membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan dan tidak mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah dijanjikan bagi kita semua. Saudara, perbuatan dosa itu datang dari mana sih? Perbuatan dosa itu datang dari hawa nafsu yang lahir dari keinginan daging kita. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua perlu mewaspadai ini. Ya, kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 14, 15 dan 16, firman Tuhan berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 16 berkata begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saudara perhatikan, dosa membuat kita menyimpang dari kehendak Tuhan, menyesatkan hidup kita. Makanya dikatakan, janganlah sesat, karena dosa dapat menyesatkan kita. Saudara, sekali lagi, tolong berhati-hati dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Apalagi keinginan itu timbul dari hati dan pikiran, dan kita tahu bahwa keinginan itu membuat kita melakukan hal yang melawan kehendak Tuhan. Kita dapat melakukan itu kenapa, saudara? Karena kita masih tinggal di dalam daging ini. Ya, Rasul Paulus menggambarkan kita masih tinggal di kemah ini, sehingga kita harus menyadari bahwa yang namanya kedagingan itu biasanya cocok sekali dengan hal-hal yang duniawi sifatnya, dan di mana itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi memang sesuatu yang wajar jika memang kalau kita hidup dalam daging ini, kita masih tubuh yang fana ini, kita akan terus digoda, terus dipikat untuk boleh hidup dalam dosa, ya, hawa nafsu, rasa kedagingan kita. Dan kita nggak perlu kaget kalau mungkin setiap waktu, setiap hari akan terjadi tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh, ya kan? Sehingga ada pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan yang keputusan itu akan menentukan hidup kita. Apakah kita kemudian mau melakukan dosa, atau kita menahan diri, atau kita tunduk kepada keinginan roh. Karena di Galatia 5 ayat 17 dikatakan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara perhatikan, terjadi benturan antara keinginan daging dan keinginan roh. Artinya juga dalam setiap hari hidup kita ada pertempuran yang mungkin terjadi di pikiran dan hati kita. Karena selama kita tinggal dalam daging, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melawan benar, ya. Karena yang namanya kedagingan itu selalu fit in dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu pribadi di Perjanjian Lama di Alkitab, salah satu tokoh yang hebat yang dapat menjadi contoh nyata, ya, yang dicatat Alkitab karena selain kehebatan dan kejayaan dia, dikatakan gak ada orang lagi seperti dia di dunia ini yang memiliki hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, keputusan-keputusan yang luar biasa, bahkan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Alkitab sendiri mencatat kan, gak ada lagi di dunia orang yang melebihi dia. Ya, Anda dapat menebaknya, Salomo. Salomo dari segala hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan dia, ternyata Salomo di akhir hidupnya melakukan hal yang di luar dugaan. Seperti kita tahu, Salomo itu tercatat punya 700 istri dari kalangan bangsawan. Nggak cukup sampai itu, dia juga punya 300 gundik. Jadi total ada 1000 istri dan gundik yang dia miliki. Dan saya kira itu lebih kepada hawa nafsu, bukan? Nah, akhirnya ini menjadi jerat bagi Salomo, sehingga di masa tuanya dia menyimpang dari Tuhan. Dan ini tercatat dalam Alkitab. Kalau saudara membaca nanti kisahnya, meskipun saya percaya saudara banyak yang tahu, di 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati, perhatikan,
Ia tidak sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara perhatikan, Salomo orang yang hebat, bisa terjerat juga dengan hawa nafsu kedagingan. Dan akhirnya apa? Dia menyimpang, saudara. Dikatakan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati dengan keinginan yang dilandasi oleh hawa nafsu kita. Karena itu akan mengakibatkan dosa. Dan dosa adalah faktor pertama yang dapat menggeserkan kita, hidup kita, dari kehendak dan rancangan Tuhan yang hebat. Ya saudara, jadi hati-hati dengan perbuatan dosa. Yang kedua, faktor yang dapat menggeser kita dari kehendak dan rencana atau rancangan Tuhan adalah karena iman yang tidak berakar, saudara. Ya, salah satu hal yang dapat menggeserkan hidup kita dari tujuan Tuhan itu banyak juga ternyata karena iman yang nggak berakar di dalam Tuhan. Fondasi rohani kita begitu lemah, makanya nggak kaget dengan mudah kita menyimpang dari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, puji Tuhan ya, ketika saya sedang menyampaikan renungan ini, kita semua ada di saat-saat yang boleh dikatakan kita perlu bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak lagi dihantui oleh COVID. Dan kita tentunya berdoa ya, karena bukan berarti COVID sudah hilang saat ini, tapi kita berdoa sampai benar-benar pandemi COVID-19 ini benar-benar bukan menjadi ancaman lagi dalam kehidupan kita. Namun, kalau kita flashback ke belakang, ternyata pandemik yang terjadi, yang kita alami oleh seluruh dunia, telah menguji keimanan banyak anak-anak Tuhan. Ya kan? Termasuk saudara dan saya. Mungkin melalui atau through this pandemic, ada orang yang imannya makin kuat, makin strong. Tapi sebaliknya, banyak juga ternyata ketika melewati pandemik ada banyak orang yang menjadi lemah imannya. Menjadi down, ya, kehilangan semangat, dan akhirnya apa? Mereka mulai terjadi pergeseran dalam iman mereka, akhirnya mempengaruhi kesungguhan mereka ikut Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai tanda kutip mundur dari pelayanan. Berapa banyak yang mulai kehilangan gairah untuk beribadah lagi. Sekarang ibadah onsite udah bisa, tapi ada banyak orang mulai nyaman dengan udahlah ibadah online aja. Bukannya nggak boleh ibadah online. Persoalannya adalah apakah ketika Anda menyaksikan ibadah online, Anda punya kesungguhan hati yang kuat untuk tidak terpengaruh, fokus tetap untuk melihat dan menikmati ibadah online. Sebagaimana ketika saudara ibadah secara tatap muka atau onsite. Ya saudara, Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu enggak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, orang yang imannya berakar dalam Tuhan ini bicara sebuah dasar fondasi yang kuat. Orang yang punya dasar dan fondasi yang kuat, dia akan tahan menghadapi berbagai goncangan dalam hidup ini. Termasuk goncangan pandemik yang kita lalui beberapa waktu lalu. Siapapun kita selama kita masih manusia yang hidup di dunia, kita nggak akan lepas, saudara, dari yang namanya tantangan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita perlu berakar kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, bisa bergeser iman kita, saudara. Bisa bergeser pengharapan kita sama Tuhan. Ya, saya punya kalimat yang saya ingin sampaikan. Semoga saudara bisa mencatat ini dalam memori saudara. Jangan bertumbuh
tanpa berakar. Sekali lagi, jangan bertumbuh tanpa berakar. Ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa puas dalam kehidupan kekristenannya. Kenapa? Karena dia mungkin aktif di gereja, sangat aktif, keterlibatannya banyak, bahkan ada banyak yang sudah melayani Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka merasa imannya mengalami pertumbuhan. Tapi ujian sesungguhnya datang ketika masalah datang, kan? Ada badai, ada pergumulan. Ternyata saudara, jangankan yang aktif bergereja, yang melayani pun mengalami lemah iman. Justru mereka yang ketika ada badai datang, mereka yang nggak kuat, mereka yang pertama komplain sama Tuhan. Mulai hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan aku udah rajin ke gereja, aku sudah melayani, aku rajin beri persembahan, aku setia memberi persepuluhan. Lalu kenapa? Karena pandemi ini aku kehilangan pekerjaan, gajiku dipotong, dan lain sebagainya. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang lalu kecewa dan marah sama Tuhan dan marah terhadap keadaan. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan sama Tuhan, begitu banyak hal yang mereka sudah kerjakan sama Tuhan. Tapi mereka menyerah dan menjadi nggak sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Jawabannya adalah belum berakar kuat di dalam Tuhan. Sebab orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, fondasinya kuat. Saudara ingat Ayub kan? Ketika Ayub mengalami begitu banyak hal yang tragedi memilukan, dia tidak pernah mendiskreditkan Tuhan. Dia selalu berkata, Tuhan itu baik, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam hal ini Tuhan tidak melakukan hal yang jahat. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa terhadap diri Ayub. Saudara, kita perlu berakar di dalam Tuhan. Sebab jika tidak, maka akan mudah digeserkan. Ya, yang ketiga, kenapa atau faktor apa yang membuat kita dapat mengalami pergeseran, khususnya dalam hal iman dan pengharapan kita sama Tuhan? Yang ketiga adalah karena ada banyak orang mulai menolak ajaran sehat, mulai alergi dengan ajaran yang sehat. Saudara, bicara tentang perjalanan rohani, spiritual journey, kita itu akan banyak ditentukan oleh apa yang kita terima, apa yang kita konsumsi. Yang saya maksud adalah makanan-makanan kebenaran firman Tuhan. Yang saya maksud adalah pengajaran-pengajaran yang kita terima, saudara. Jika kita menerima ajaran yang nggak sehat, sama seperti tubuh ketika kita makan makanan yang nggak sehat, maka tubuh kita akan bereaksi yang negatif. Kita bisa menjadi sakit. Demikian juga dalam kehidupan manusia rohani kita. Kalau kita tidak menerima ajaran yang sehat, apalagi menolak ajaran sehat, maka tentunya kita akan bergeser dong dari rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terkait ajaran yang sehat, ada dua hal yang perlu kita waspadai. Ya, yang pertama adalah karena Alkitab mencatat pada akhir zaman akan tampil penyesatan. Itu dibuatkan Alkitab. Sehingga apa? Pengajaran-pengajaran tentang kebenaran akan dibelokkan, saudara. Tujuannya agar banyak anak-anak Tuhan mulai menyimpang karena ketidakmengertiannya. Karena tadi nggak berakar di dalam iman, sehingga mudah sekali digoyang oleh pengajaran-pengajaran yang sifatnya menyesatkan. Matius 24 ayat 4 dan 5, dan saya lanjutkan ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, ini adalah peringatan. Selanjutnya dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 24 dan 25, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Wah, kita benar-benar diperingatkan oleh Tuhan sendiri bahwa kita harus waspadai, saudara. Karena ini adalah saat di mana kita
harus berhati-hati, ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Dan saudara tahu, kenapa penyesatan itu lahir dari rumah Tuhan? Karena penyesatan itu lahir dari orang yang memahami kebenaran, lalu kemudian berusaha membelokkan kebenaran itu. Jadi berhati-hatilah. Dan yang kedua yang harus kita waspadai adalah diri kita sendiri. Kenapa saya berkata begitu? Saudara, jangan sampai Anda atau saya menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan yang ditulis 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata begini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Wah. Ayat 4 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Artinya apa saudara? Artinya ada satu masa di mana orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut Kristus tadinya udah gak mau lagi mendengarkan atau menerima ajaran yang sehat. Tidak mau lagi menerima makanan rohani yang sehat. Mereka menolaknya. Bahkan dikatakan tadi mereka mulai pilih-pilih guru gitu. Mereka mau dengar apa yang bisa menyenangkan keinginan dan kedagingan mereka saja. Mereka menolaknya mungkin karena, saudara, Anda setuju dengan saya? Kebenaran seringkali terasa menyakitkan. Amin ya. Kebenaran bisa saja menyinggung kita. Terutama ketika kita hidup dalam dosa, atau sedang hidup dalam dosa, kita sedang tidak kuat iman. Kebenaran yang kita dengar, itu bisa terasa pahit, saudara. Sehingga banyak orang akan mencari ajaran yang cocok dengan keinginan mereka. Dan ini sangat celaka, saudara. Kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, kenapa orang bisa menolak ajaran yang sehat? Ya mungkin aja, saudara, dia terlalu lama dalam kehidupan kekristenannya, terlalu lama berada di zona nyaman, tidak ada lagi hal-hal yang men-trigger dia untuk percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau hidupnya mulai berkompromi dengan dosa. Orang yang berkompromi dengan dosa melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang menyinggung dia, sehingga dia akan menolak. Makanya dikatakan mereka akan mencari guru-guru yang pengajarannya cocok sama kuping mereka. Kalau enggak, mereka reject, saudara. Karena kita tahu bahwa firman dan kebenaran atau firman kebenaran Tuhan itu sendiri sifatnya juga selain membangkitkan iman, menyegarkan, memberikan penghiburan, nasihat, kekuatan, tapi juga menegur saudara dan saya. Ya. Jadi ada banyak orang mungkin merasa, waduh, ini kebenaran seperti itu udah nggak relevan lagi. Ketika hamba Tuhan berbicara tentang hiduplah dalam kekudusan, karena itu yang Tuhan inginkan, mungkin mereka udah nggak relevan, Pak, hari-hari seperti ini. Atau jangan berkompromi, ya udah nggak relevan. Saudara, ketika kita mulai berpikir seperti ini, itu tandanya kita mulai menolak ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu ya, apa yang sedang menjadi situasi saudara hari ini. Adakah di antara saudara yang mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan dan mungkin sedang ada dalam situasi dari 3 hal yang saya sampaikan. Tapi izinkan saya berkata bahwa ketika kita bergeser dari rencana Tuhan, itu sungguh celaka dan membuat kita hidup dalam kesulitan. Itulah mengapa kita harus punya kepekaan. Kita harus punya kesadaran dan kita perlu mengevaluasi lagi kehidupan kita. Ya. Dan jika kita menyadari bahwa ada yang salah nih di salah satu area hidupku, mungkin dari 3 faktor tadi ya. Ada dosa yang kita lakukan, ada kita mengalami iman yang lemah karena nggak berakar, atau mungkin kita seringkali tanpa sadar mulai menolak ajaran-ajaran yang sehat. Saudara, maka disinilah momen dimana kita harus reset our life, mengatur kembali kehidupan kita, dan bersedia diatur supaya kehidupan kita kembali di path-nya, jalur yang Tuhan inginkan. Karena kalau kita bergeser karena hal-hal tadi, kita akan menyimpang, kita tidak akan sampai pada tujuannya Tuhan. Bukankah itu momentum di mana kita harus reset kembali,
mengatur kembali agar supaya perjalanan kita dikembalikan ke jalurnya Tuhan. Ya saudara, dan untuk meriset lagi hidup kita, tentunya itu nggak mudah. Kita nggak akan bisa melakukannya sendiri. Kekuatan kita sangat terbatas. Dan disitulah kita perlu campur tangan Tuhan. Ya, karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang paling paham tentang hidup saudara. Dia yang tahu seberapa jauh saudara menyimpang. Tuhan yang tahu bagaimana caranya mengembalikan hidup saudara ke jalur yang tepat. Jalur yang Dia mau. Yang diperlukan adalah kita harus mengizinkan Tuhan sendiri memproses kembali dengan caranya Tuhan, bukan kemauannya kita. Saudara, mungkin ada orang yang berkata, aduh tapi pastor, kehidupan saya udah terlalu jauh melenceng dari Tuhan. Ada hal-hal jahat yang saya lakukan. Dan saya merasa bahwa iman saya mudah sekali goncang, saya banyak komplain, saya banyak marah sama Tuhan. Jika Anda adalah salah satu yang punya pikiran seperti ini, saya ingin katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Cara Tuhan memproses kita, ketika Dia mengembalikan kita ke jalurnya Dia, itu dengan cara yang luar biasa. Ya, mari kita baca dulu Yeremia 18 ayat 4. Dikatakan begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa, aduh hidup saya rusak banget nih, kayaknya nggak ada cara untuk mengembalikan hidup saya ke jalurnya Tuhan. Saya ingin katakan, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan bukan saja mampu memperbaiki yang rusak menjadi benar, tapi Tuhan kita mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hidup kita yang rusak diganti dengan hidup yang baru. Makanya kita dikatakan, di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara, sekali lagi, apakah ada di antara saudara yang menyaksikan ini yang mungkin sedang struggling dengan mungkin salah satu faktor atau bahkan ketiga-tiganya dari saya sampaikan? Kalau tidak, puji Tuhan, tetaplah bertahan dalam iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi jika ada yang mengalaminya, jika ada yang mungkin menyadari bahwa dia sedang berdosa, maka yang perlu lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berikan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Cukup saudara dengan Tuhan. Minta ampun sungguh-sungguh. Dan hiduplah dalam pertobatan. Jika imanmu sedang lemah dan terasa goyah, mulailah untuk bertekun dalam iman. Supaya saudara berakar dan bisa bertumbuh. Dan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah dan tetap punya pengharapan. Ya, Kolose 1 ayat 23 berkata begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Perhatikan ini. Dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser. Do not shift. Dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Lalu hiduplah saudara dalam kebenaran, janganlah berkompromi dengan hal-hal duniawi. Pastikan Anda mau menerima ajaran yang sehat dari setiap ibadah atau persekutuan yang Anda lakukan. Ya, ujilah segala sesuatu. Kita harus bisa memfilter. Ini ajarannya benar apa enggak nih? Kalau menimbulkan keraguan, saudara bisa bertanya kepada orang-orang yang mungkin menjadi mentor saudara, pemimpin rohani saudara di gereja. Karena firman Tuhan bilang gini, roh yang ada dalam hidup kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Sebenarnya kita kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan punya kepekaan untuk membedakan. Punya kepekaan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita terbuka untuk menerima ajaran yang sehat. Ya, mungkin saudara bicara kebenaran bisa aja pahit. Ya, tapi bukankah obat itu juga pahit? Yang pahit itu menyembuhkan, saudara. So, don't worry. Selalu mau menerima ajaran sehat karena itulah yang akan memampukan saudara untuk kembali ke jalurnya Tuhan. Ya, saudara, do not shift, jangan bergeser dari iman kita
pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang mari yuk sama-sama kita menutupnya dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat apa yang sudah kami pelajari lewat firman dan renungan yang sudah kami dengar. Hamba percaya bahwa setiap benih firman ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kami berada, apapun tantangan pergumulan kami, aku berdoa, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini terus hidup dalam hati dan pikiran kami, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara kami yang perlu meriset kembali kehidupan kami, mengatur ulang kehidupan kami, Tuhan kami mohon Roh Kudus bantu kami. Tolong Tuhan, please God, tolong bantu kami, siapapun kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pemulihan, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba percaya firman-Mu terus dimateraikan dalam kehidupan kami. Biarlah logos ini menjadi rema yang boleh kami hidupi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Sekarang mari angkatlah kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan menuntun saudara, memimpin, menghibur, menolong saudara saya mulai detik saat ini sampai seterusnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara sudah join di Sunday Online Service pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.